sebetulnya babak belur kalau ini Pak. Jadi saya mungkin Pak Sony baru, saya lebih tua di PDAM Kota Bandung Pak. Sudah 10 tahun sih. Nah ini yang terhormat Bapak-Bapak dari Indonesian Power, Pak Darius. Manusia itu menurut saya Pak, yang paling penting kenapa dikatakan kata Pak Darius air Pak. Kita dilahirkan ke dunia berojol, yang dicari air Pak, bukan mobil atau emas Pak. Begitupun juga bapak-bapak serta ibu-ibu kalau meninggal, yang dicari itu air Pak, bukan harta kekayaan Pak. Jadi bagaimana pentingnya air, dan di tubuh kita ini ada sekitar 70-80% air. Sebetulnya saya mau minta tolong Pak Rudimat ini, kalau flow diagram saya membuat oret-oretan dari situ Cipanunjang sampai Cikalong Pak, saya yang nama Sony di MUK Abdi digambarkan sampai ke sana kebutuhan untuk apa saja, di mana di sana kelihatan juga Pak saya bagaimana pemakaian dari PLTA Cikalong begitu Pak ya. Nah untuk hal ini ya sebagai tukang ledeng, mantan tukang ledeng Pak, ini yang namanya air itu Pak, kalau yang komplain 100 konsumen Pak, yang 70% itu bicaranya kebun binatang Pak. Jadi kalau saya ini, saya sangat mengerti Mas Sony. Jadi dari 100 itu ya yang keluar bicaranya ya tahu kebun binatang begitu, tidak ada kata-kata ininya anjing coplok gitulah bicaranya gitu ya Pak. Cuma 2 konsumen, paling 2 pengadu yang mengucapkan terima kasih. Nah ini bagaimana pentingnya air. Nah saya kenapa tadi berbicara mengenai flow dari mulai situ Cipanunjang sampai di situ Cilincang, sampai Cikalong. Sungai Cisangkuy itu sungai yang terbaik menurut saya Pak. Selama saya bekerja di PDAM, saya amati karena ini merupakan interbasin dari mulai Garut masuk ke Cekungan Bandung. Kalau dibandingkan dengan Sungai Citarum, kondisinya lebih baik Cisangkuy ini, di mana Cisangkuy itu ada 2 danau dengan kapasitas, kalau di saya Bapak Punten dapat data itu sekitar 34 juta meter kubik itu kapasitasnya 2 danau itu, dibangun sekitar tahun 20-an. Begitu juga sampai ke bawahnya. Jadi kalau di data saya kelihatan sekali Pak berapa pemakaian yang dikeluarkan oleh PLTA Cikalong, di mana kalau musim hujan besar itu bisa sampai sekitar di atas 9.000 liter per detik Pak. Tapi saat kemarau, yaitu yang kata Pak Sony, ya saya terima cuma segini ya gitu. Apa yang mau diolah gitu. Nah yang saya harapkan baik ke PSDA, BPWS yang lebih mengerti masalah air, bagaimana sih cara memanage air khusus saja Cisangkuy ini Pak, karena pemakaian untuk air bersih itu hanya 1.950 liter per detik Pak, 2.000 liter per detik lah untuk 3 PDAM. Dan kenapa dalam hal ini kami PDAM itu mengambil dari intake di Cikalong. Dari pengamatan kami Pak, baik Bengkok ataupun Cikalong, PLN itu punya data menurut saya yang terbaik. Kadang-kadang neraca air itu 100 tahun yang lalu masih ada di PLN itu.
diambil oleh PDAM itu Pak dasarnya Pak. Jadi dalam hal ini kalau berbicara tadi sama-sama berkepentingan, ya tinggal diurut saja Pak. Kalau terang sih ya Allah sudah memberikan ini 12 jam terang, 12 jam gelap Pak. Tapi kalau air tidak ada gelap, tidak ada terang, apapun itu perlu air gitu Pak. Yang tadi katakan kalau air tidak mengalir, apalagi kalau di rumah Pak Sony lagi buang air, ternyata air tidak ada, wah udah keluarnya cuci makinya kayak apa Pak itu? Karena yang aturnya putra buahnya semua. Karena pengalaman saya itu Pak. Nah, jadi gitu saya harapkan di sini rekan-rekan kami dari PSDA juga, dari TPK SDA, tadi yang dikatakan di Kang Din, jadi kami dulu memang ada istilah apa ya Pak Sony yang dari PJT tuntutan PSDA Pak. Iya, jadi kami itu tukang random sudah diambil pajak air. Kedua, tadi istilah panjang lah Pak Sony, saya hafal real. Hijaukan kawasan utara Pak, jadi dengan tanaman kemarin kopinya Pak. Itu memang waktu itu TPK apa tadi yang iuran tadi belum ada Pak waktu itu Pak. Jadi kami masih bisa membantu CSR cukup baik selatan, baik utara begitu. Yang kami kira di sini dengan berkumpul ini baik dari Indonesian Power duduklah sama-sama lah lihat neraca air yang ada apa bisa dimanfaatkan lebih bijak gitu. Saya tidak mau ini ya Pak Sony juga sama-sama lah kita ambil yang terbaik bagaimana. Kelihatannya kalau yang diminta tadi bisa ditampilkan, mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu bisa lihat jelas Pak bagaimana dari situ Cipanunjang itu sampai ke Cikalong. Dan di sana kalau misalnya masih ada manfaatnya Pak, air yang bisa ditampung, mungkin bisa dibikin lagi bendung di bawah bendung harian yang lagi dibangun. Akan lebih dekat lagi supaya untuk ke Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Jadi saya memang agak ini Pak Sony, kalau dari Saguling biaya pompa sabaraha gitu ya. Pak Sony Pak berat Pak, sekarang harus bicara apa nagih ke konsumen Pak. Kalau sekarang harga 5.000 harus nagih nanti 10.000 Pak. Wah, dilemparin lagi Pak Sony Pak. Itu saja Pak masukan dari saya, jadi mohon nanti rekan-rekan ya kesimpulannya itulah bijak bagaimana sama-sama sebagai pengguna air. Dan tambahan lagi Pak, yang katakan Bapak untuk ini Pak Darius, memang WC Pak, SIPA karena dulu masih dipegang oleh SDA sih setengah bulan dia selesai Pak, karena sekarang pusat prosesnya cukup panjang. Dan yang dikatakan Pak Sony, kenapa Bandung teh gorowong dihadap teh Pak? Bapak kalau misalnya ke Soekarno-Hatta atau ke tol, aja jembatan langsung gemuk. Bukan jalannya yang ini Pak, jembatan apa tetap jalanan turun Pak, sebelum bawahnya kosong, tidak ada air Pak. Soekarno-Hatta juga sama, setiap mau ada jembatan langsung aja gerung aja gitu. Itu bukan ini, air tanah Kota Bandung turun. Kalau perhitungan saya waktu itu masih 4 sampai 7 cm Pak, tapi ada daerah tertentu seperti Mekarwangi apa itu sampai sekitar 7-8 cm Pak. Itu Pak kondisi cekungan Bandung Pak. Jadi air saya katakan sudah tidak ada untuk Kota Bandung. Air Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.